Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan peserta didik pada masa remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindya Permatayodi. Saya Yuliatin. Saya Rizka Amalia. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu macam-macam bentuk perubahan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, moral, dan sikap pada masa remaja. Yang ketiga, upaya perkembangan nilai, moral, dan sikap. Macam-macam perubahan menurut Daniel Sutanto, pertumbuhan ataupun perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan-perubahan. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Pada masa usia remaja, peserta didik akan terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual. Yang kedua, perubahan sosial. Karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat cepat sehingga menyerupai orang dewasa, maka seseorang remaja juga sering diharapkan bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa. Pada masa itu, seseorang cenderung untuk menggabungkan diri dengan kelompok teman sebayanya. Yang ketiga, perubahan intelek. Seseorang mampu berpikir sistematik terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. Perubahan ini ditandai dengan peserta didik yang mulai berpikir kritis. Yang keempat, perubahan emosi. Pada umumnya remaja bersifat emosional. Menurut G. Stanley Hall, perubahan ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar hormonal. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, moral, dan sikap pada masa remaja. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yaitu yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan atau ajaran dari orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan bagi sekelompok remaja. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga penting terhadap pembentukan moral karena tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi sendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Poin yang ketiga yaitu upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap remaja. Yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi, didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Bukan hanya memberikan evaluasi, tetapi juga merangsang anak tersebut supaya lebih aktif dalam beberapa pembicaraan dan pengambilan keputusan dalam kelompok sebayanya. Karena nilai-nilai kehidupan yang dipelajari berulah betul-betul berkembang apabila telah dikaitkan dalam konteks kehidupan bersama. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Suatu lingkungan yang lebih bersifat mengajak, mengundang, atau memberi kesempatan akan lebih efektif daripada lingkungan yang ditandai dengan adanya larangan-larangan yang bersifat serba membatasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan Wassalam.